anak soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi bersama Bu Yuli. Ya, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memberikan kita banyak sekali kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-soleha, tadi pagi bangun jam berapa ya? Pinter, hebat ya. Bangun subuh ya, bangun pukul 5. Nah, hari ini dengan Bu Yuli kita akan belajar mengenai aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak soleh sudah tahu belum ya aturan itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, aturan adalah sesuatu yang harus kita taati ya anak soleh. Nah, aturan dibuat supaya hidup kita tertib. Nah, hidup tertib artinya hidup yang teratur. Nah, aturan ada di mana saja ya? Nah, aturan ada di aturan ada di rumah, yang berlaku di rumah. Yang kedua, aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, aturan yang ada di tempat umum, seperti di jalan raya atau di stasiun. Itu semua ada aturannya ya. Nah, kali ini yang Bu Yuli akan bahas adalah di poin yang pertama, aturan yang ada di rumah. Yuk anak soleh, kita bahas satu-satu ya. Nah, anak soleh, ketika tadi Bu Yuli bertanya, anak soleh pagi-pagi bangun jam berapa ya? Pinter, bangun jam 5 subuh, hebat. Nah, aturan yang ada di rumah ya dibuat oleh orang tua anak soleh, dibuat oleh ayah, dibuat oleh ibu supaya hidup teratur ya, hidup secara tertib. Nah ya, di rumah kita tinggal bersama orang tua. Seperti apa contohnya aturan yang ada di rumah? Pertama, tadi bangun tepat waktu, tidak bangun kesiangan ya. Artinya ketika pagi-pagi bangun terus melaksanakan sholat subuh, pintar melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Nah, setelah itu coba anak soleh ketika bangun, nah tempat tidurnya siapa yang membereskan? Pintar. Yang membereskan tempat tidur adalah anak soleh sendiri, membereskan tempat tidur. Terus tadi ya, setelah itu nah anak soleh bangun mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, anak soleh ketika anak soleh nih pagi-pagi sudah siap ya, sudah memakai seragam. Nah, ketika akan sekolah, pergi ke sekolah, nah jangan lupa untuk mengucapkan salam ketika keluar rumah ya. Ketika keluar rumah atau mau masuk rumah, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Nah, terus seperti itu. Nah, yang kedua, ketika anak soleh mau pergi bermain nih, mau pergi sekolah atau misalkan pergi bermain, jangan lupa meminta izin kepada orang tua atau seseorang yang berada di rumah ya, dengan bu atau misalkan ayah, aku mau minta izin, aku mau pergi bermain misalkan sama teman, atau aku mau pergi mengaji sama teman. Jangan lupa untuk mencium tangan orang tua, salaman ya, mencium tangan orang tua. Nah, ketika bermain bersama teman atau bersama adik, gimana nih aturannya? Ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan. Bermain harus rukun ya, saling menyayangi, tidak boleh bertengkar ya. Nah, ketika setelah bermain apa yang dilakukan? Nah, barang-barang mainannya dirapikan kembali di tempatnya, dirapikan kembali, disimpan kembali di tempatnya. Nah, setelah itu membereskan ya, membereskan tadi mainan yang sudah digunakan ya. Nah, selain aturan yang itu, kita juga harus mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Jadi kewajiban membersihkan lingkungan rumah tidak hanya tugas ayah dan ibu, menjadi tugas semua warga yang ada di rumah, mau itu ibu, ayah, adik ataupun kakak. Nah, anak soleh seperti apa nih menjaga kebersihan lingkungan rumah? Pertama, ketika anak soleh membuang sampah, buang
lakukan? Ayo, siapa yang suka membantu ibu di rumah? Pinter, semuanya pasti pernah ya, atau bahkan sering melakukan setiap hari ya, membantu ibu. Nah, ketika kita mau makan, apa yang harus kita lakukan? Membaca doa terlebih dahulu ya. Setelahnya juga membaca doa ketika makan sambil duduk ya, makan dan minum sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri. Semuanya bisa kan? Nah, setelah itu jangan lupa piring yang sudah digunakan. Nah, anak soleh belajar untuk mencuci piring sendiri, tapi harus hati-hati ya, tidak boleh dengan tidak boleh secara terburu-buru atau tergesa-gesa, nanti bahaya kalau seandainya piringnya jatuh, nanti terluka tangannya ya, makanya dilakukan secara hati-hati. Nah, anak soleh seperti itu ya aturan yang berlaku di rumah ya. Semoga anak soleh-soleha bisa mematuhi aturan yang ada di rumah ya, dari mulai awal bangun sampai tidur malam. Boleh nggak ya kita tidur malam anak soleh sampai lebih dari jam 9? Misalkan, Bu, aku tidurnya jam 10, jam 11. Nah, itu terlalu malam saya, nanti akan mengakibatkan kita bangun kesiangan. Jadi ketika tidur malam pukul 9 kita sudah tidur ya, supaya nanti bisa bangun pagi melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasa. Nah, itu saja yang dapat Bu Yuni sampaikan.